Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandria Aniko dengan NIM 20202223-155 akan mempresentasikan tugas analisis dan data perusahaan terkait di perusahaan elektronik art atau biasa disingkat dengan EA. Perusahaan EA ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam pengembangan pemasaran, penerbitan, dan distribusi permainan video atau game. Didirikan pada 28 Mei 1982 oleh William M. Tripp Hawkskin III. Melalui permainan mutakhir yang inovatif dan teknologi canggih, EA menghadirkan dunia dengan kemungkinan tak terbatas kepada hampir 600 juta pemain aktif dan penggemar di seluruh dunia dan dikenal atas portofolio merek berkualitas tinggi. Dan contoh-contoh game yang telah mereka di situ adalah ada FIFA, Battlefield, Apex Legends, Sims, Medal, Need for Speed, dan lain-lain. EA memiliki visi, misi, dan strategi utama. Visi dari EA yaitu adalah menjadi pemimpin dalam penyedia hiburan interaktif yang menyenangkan dan memuaskan bagi para gamer di seluruh dunia. Adapun misi dari EA menginspirasi dunia dengan cara bermain yang menyenangkan dan inovatif serta memberikan pengalaman yang mendalam kepada para gamer. Lalu strategi utama dari EA sendiri itu adalah fokus pada inovasi dalam pengembangan permainan baik dari segi konten maupun teknologi. EA juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Adapun yang pertama faktor eksternalnya itu adalah perkembangan teknologi. Di mana perkembangan ini meliputi perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi industri konsol video game, software, dan aksesoris. Dan yang berikutnya adalah ancaman industri atau publisher game saing. Yang mana ancaman dari produk pengganti seperti game dari pesaing dapat mempengaruhi daya tarik produk EA. Seperti pesaing-pesaing itu adalah perusahaan dari Activision, Namco Bandai Games, Ubisoft, Sony, dan lain-lain lagi. Adapun faktor internal EA yang pertama yang itu adalah kekuatan pemasaran. Jadi meskipun EA memiliki strategi pemasaran yang kuat, namun masih terdapat kurangnya penekanan pada keunikan produk mereka, yang mana hal itu dapat memberikan keuntungan bagi pesaing EA. Lalu yang berikutnya adalah analisis data EA menggunakan Python, yang mana penulis pada tugas ini menggunakan data video game sales yang didapat dari Kaggle, yang mana data ini berisikan data-data penjualan video game semenjak tahun 1980 hingga 2020. Lalu yang pertama itu adalah analisis top 10 publisher game terbanyak. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa EA itu sebagai yang peringkat pertama dalam mempublish game. Yang mana posisi unggul ini memberikan EA pengaruh besar dalam membentuk tren industri, kekuatan dalam negosiasi, dan kepercayaan konsumen yang tinggi, serta mendominasi industri game dengan keberhasilan dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Hal ini menunjukkan bahwa EA dapat memiliki peluang lebih untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah total penjualan global menurut berdasarkan platform dan genre. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa PS2 itu menjadi pemimpin dalam penjualan. Keberhasilan PS2 ini dapat menciptakan peluang bagi EA untuk merilis game-game yang mendukung platform pada PS2. Selain itu, EA juga dapat berkontribusi menjadi kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dan mendukung perkembangan industri game pada platform lain seperti platform X30, PS3, Wii, DS atau Nintendo DS, dan PS. Lalu yang berikutnya analisis pada platform game yang pernah EA gunakan. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa EA sudah banyak mempublish game yang mensupport di berbagai platform. Yang mana dengan hal tersebut EA dapat mendukung berbagai platform, mengurangi ketergantungan pada suatu platform dan meningkatkan pendapatan serta ketahanan bisnis. Dengan hal itu, EA dapat menarik konsumen, mendominasi sejumlah segmen pasar, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar.
Kehadiran mereka di berbagai platform juga membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan produsen perangkat keras dan pemegang lisensi platform, serta memperkuat posisi EA dalam industri game secara keseluruhan. Lalu analisis berikutnya itu analisis 100 penjualan game yang terbaik ya. Nah, di sini terdapat suatu masalah yang mana EA tidak menjadi pemimpin dalam penjualan gamenya. Padahal di awal tadi telah kita ketahui bahwa EA adalah sebuah publisher yang mempublish paling banyak gamenya. Hal ini kemungkinan eh, karena kualitas gamenya yang tidak konsisten, persaingan ketat di pasar, atau kurangnya inovasi yang menarik customer. Lepas dari volume rilis yang tinggi, kesuksesan penjualan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana game-game tersebut diadopsi oleh pasar dan bagaimana EA mampu merespon preferensi dan ekspektasi konsumen. Nah, kembali lagi ke gambar, dapat dilihat bahwa yang pertama memimpin dalam penjualan game itu adalah Nintendo. Dan salah satu game yang terkenal itu adalah Mario Bros. Lalu yang berikutnya di sini ada Word Cloud, nama dari game name ya, atau nama-nama game. Yang mana Word Cloud ini merupakan alat visual yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan mempresentasikan data kata-kata dalam sebuah data besar ya. Yang mana gambar-gambar berikut ini mempresentasikan nama-nama game berdasarkan banyaknya platform yang mendukung game tersebut. Nah, dari data-data yang telah dianalisis tadi, maka dapat disimpulkan bahwa EA merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produk multimedia. Sejak tahun 1980 hingga 2020, EA tercatat sebagai perusahaan yang paling banyak merilis game. Game-game tersebut juga dapat dimainkan di berbagai platform. Namun di sisi lain, penjualan game EA tidak berjalan dengan baik. EA menduduki peringkat ke-8 dalam peringkat penjualan game. Lalu saran yang penulis berikan untuk EA adalah mengevaluasi strategi pengembangan, meningkatkan kualitas game, dan mendekatkan diri dengan keinginan konsumen untuk mendukung peningkatan kinerja penjualan dan memastikan dominasi yang lebih efektif dalam pasar game mereka. Baik, selanjutnya akan dilakukan demo dari coding untuk UTS ini. Yang pertama-tama akan dilakukan sebelumnya sudah pernah di-run, tapi mungkin akan coba di-run kembali. Itu dengan cara runtime lalu eh, restart and run all. Yes. Di sini yang pertama-tama akan dilakukan install library dan kebetulan yang belum ada di PC saya itu adalah library dari Chat Studio. Oke, lalu berikutnya akan dilakukan cek version dari library Plotly. Namun di sini sebenarnya tidak diharuskan, namun cuma saya ingin mengeceknya saja. Kalau di sini ada import library yang lain seperti NumPy, Pandas, Search Studio dari Plotly, dan lain sebagainya. Lalu di sini akan dicoba untuk read datanya dari dataset, yang mana di sini saya simpan dalam folder analisis bisnis dan data perusahaan dengan nama filenya yaitu VG Sales atau Video Game Sales, dan bisa dilihat di sini yang mana ini file berada di Google Drive dan tidak terkonek ke lokal. Kuliahan S2 semester 3 bisnis dan perusahaan. Anda untuk file datasetnya. Lalu di sini akan ditampilkan ya data file.info untuk melihat datanya. Lalu di sini akan dicoba show lagi datanya namun dengan menggunakan table, dan di sini terlihat 4 data pertama dari dataset. Lalu berikutnya akan ditampilkan 10 publisher dengan game terbanyak.
yang mana dibuat dulu inisialisasi yaitu df data file .head 100, lalu lalu dibuat inisialisasi lagi yaitu all data file .drop. Nah, itu untuk menghapus null dari datanya. Namun di sini untuk yang menampilkan 10-nya itu digunakan dari inisialisasi dari all data karena kita ingin melihat eh, dari semua datanya dulu lalu baru diambil 10-nya saja. Dan di sini ada code untuk menampilkan bar chart-nya, yang mana untuk title-nya itu untuk x aksisnya atau yang horizontal di bawah itu title-nya adalah publisher, dan yang y-nya atau yang tegaknya itu nama title-nya itu adalah count. Untuk color sendiri berwarna merah. Di sini terlihat dari untuk data yang dapat ditampilkan yaitu 10 game 10 publisher dengan game terbanyak. Hal yang berikutnya akan ditampilkan atau code dari penjualan game berdasarkan platformnya. Di sini dibuat dulu inisialisasi dari setiap genrenya, ada action, sport, mix, role playing, shooter dan lain sebagainya. Di sini dibuat semacam grouping ya dari setiap platform, dan juga dari platform dan genrenya dibuat grouping per barnya hingga ke genre terakhir itu puzzle. Lalu di sini dapat terlihat untuk visualisasi dari bar chart untuk penjualan game berdasarkan genre berdasarkan platformnya. Di sini ada platform PS2, PS, PS4, X360 dan lain sebagainya. Dan di sini dapat di-hover juga. eh, di sini ada platformnya apa dapat terlihat, dan juga ada genrenya. Lalu yang berikutnya akan ditampilkan atau code dari eh, platform yang EA telah support. Lalu pertama-tama di sini kita import dulu library dari Plotly.express dan kita inisialisasi dengan px. Lalu dipanggil all data semuanya. All data yang hanya publisher elektronik art. Lalu di sini dipanggil juga untuk platformnya apa saja. Lalu dapat dilihat di sini untuk platform yang pernah disupport, yang dapat disupport oleh EA ya. Yang mana paling baik itu adalah PS2, lalu X360, PC, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah code dari untuk menampilkan 100 game dengan penjualan terbanyak. Yang mana di sini diinisialisasi dengan nama top 100 games dan dipanggil juga all data, lalu di sort berdasarkan global sales-nya dan diambil hanya 100 saja, 100 pertama. Lalu di sini ada labelsnya untuk yang horizontalnya itu adalah nama-nama dari gamenya, lalu yang vertikalnya itu adalah nama dari global sales in million. Lalu di sini digunakan fig.show untuk menampilkan bar chartnya. Maka di sini dapat dilihat 100 penjualan game berdasarkan publishernya yang terbanyak. Lalu yang terakhir itu adalah game name word cloud untuk melihat game-game yang sering muncul namanya di dalam dataset maksudnya. Yang mana di sini dipanggil dulu library-nya from word cloud, import word cloud, stop word, image color generator, dan from PAL import image. Nah, di sini dibuat inisialisasi game names sama dengan data file names dot drop untuk menghapus data null, data yang null.
Lalu di sini ada beberapa format untuk lebar dan tinggi dari word count-nya, background color-nya white, dan seterusnya. Di sini dapat dilihat untuk word cloud dari game name-nya. Oke, di sini ada codingan yang masih belum sempurna atau error, namun saya tidak hapus dan di komen saja. Mungkin ini untuk presentasi dan demo dari coding Python-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.